Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali memulai aktivitas belajar ya. Mari ucapkan selamat buat teman-teman karena sekarang teman-teman yang solih dan solihah sudah di kelas 4 ya, tentunya senang bukan ya, dan mudah-mudahan bertambahnya peringkat ini ya, tadi kelas 3 sekarang kelas 4 menjadi teman-teman tuh semakin termotivasi, semakin terpacu ya untuk terus semangat dalam belajar. Nah, di tahun kemarin Pak Riki mengajar PAI atau Pendidikan Agama Islam, di tahun ini juga masih sama ya. Mata pelajaran yang akan Pak Riki ajar untuk teman-teman yang soleh dan soleh juga berkaitan dengan PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, ini pertemuan pertama kita ya, soleh dan solehah. Mudah-mudahan sudah siap semua ya. Siapkan bukunya ya, buku paketnya. Boleh dibuka di halaman yang pertama, di halaman 1, pelajaran ke-1 atau pelajaran pertama. Kita masuk saja, kita langsung memulai ya materi pembelajaran kita, yaitu tentang apa judulnya di situ? Iya, kematian. Wah, serem. Enggak serem ya. Ini akan kita akan belajar dan banyak mengambil faedah insya Allah dari materi ini ya. Takut atau tidak takut, yang namanya kematian pasti akan datang ya, soleh dan soleha. Akan tetapi bagaimana kita mempersiapkan kematian tersebut dengan bekal ya. Kalau soleh dan soleha pulang kampung biasanya disiapkan juga bekal tuh untuk perjalanan, khawatirnya nanti di jalan kelaparan, haus ya. Tapi kita ketika mempersiapkan bekal, kita sudah siap untuk menghadapi itu semua. Demikian juga kematian ya, kita butuh bekal. Bekalnya apa? Bekalnya adalah amal soleh tentunya. Nah, di halaman pertama di situ ya tertulis dalil dari surat Al-Imran ayat ke-185 ya. Bunyinya kullu nafsin za'iqatul maut ya. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Semua yang memiliki nyawa ya, yang ada ruhnya, itu pasti akan mati. Manusia, hewan ya, tumbuhan juga akan mati, sama ya. Makhluk Allah yang lainnya, malaikat ya, jin, nanti akan mati pada waktunya, baik dia orang yang soleh ataupun orang yang jahat, baik dia muslim maupun kafir. Maka ini termasuk sunnatullah, ketentuan Allah ya, bagi setiap makhluk akan mengalami yang namanya kematian ya. Dan kematian juga merupakan bentuk kiamat. Nah, karena kiamat kan ada 2 ya, kita sudah ketahui, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu apa? Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil ya, yang terjadi pada setiap manusia, yaitu kematian. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan ya, jika seorang hamba Allah atau seorang anak Adam itu wafat atau meninggal, faqad qamat qiyamatuhu, maka tegaklah kiamat bagi dirinya. Kemudian setelah kiamat sugro ada yang namanya kiamat kubro, yaitu hancurnya dunia dan seisinya. Kelak tidak ada yang bisa selamat dari musibah ini, dari kiamat ini, dari kejadian ini ya. Nah, setelah seseorang wafat ya, atau mati atau meninggal, dia pindah kehidupannya. Kalau kita sekarang kan hidupnya di alam dunia ya, alam dunia. Maka nanti setelah orang itu wafat, maka dia pindah ke alam yang namanya alam barzakh atau alam kubur ya. Nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu yang sudah mendahului kita, mereka saat ini karena mereka yang sudah wafat, mereka berada di dalam kubur ya, berada di dalam
kubur. Apakah mereka mendapat nikmat atau mereka mendapat siksa, itu tergantung amal soleh yang mereka kerjakan. Kalau mereka berbuat kebaikan, ya taat kepada Allah, maka mereka dalam kuburnya mendapat nikmat, ya mendapat nikmat kubur. Kemudian ketika mereka orang yang fasik, orang yang bermaksiat, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ya mereka akan mendapatkan siksa dalam kubur sebelum nanti siksa di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Baik, soleh dan solihah, ya. Kematian yaitu suatu peristiwa terpisahnya roh atau ruh, ya, dari jasad seseorang, ya, sebagaimana tadi sudah jelaskan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, setiap yang bernyawa pasti akan mati, akan mati, baik dia raja ataupun rakyat, baik dia pejabat ataupun rakyat jelata, semuanya, ya. Dan Allah juga jelaskan hal ini dalam surat Al-Jumu'ah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ya, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan menjemput kalian, ya, menemui kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, ya, dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Semua akan diberitahu, semua akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, ya. Jadi kematian itu merupakan hal yang pasti, ya, hal yang pasti. Walaupun kita lari kemanapun, kematian itu akan menjemput kita. Sedangkan jika seandainya kita belum ditakdirkan oleh Allah untuk mati, maka kita tidak akan mati, walaupun misalkan sakit atau ada orang yang ingin mencelakakan kita, ya, tapi Allah belum takdirkan kita mati, maka kita tidak akan mati. Demikian juga kalau seandainya kita sudah ditakdirkan oleh Allah mati, maka ketika kita sehat pun kematian itu bisa saja datang, ya, bisa saja datang. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa, aina matakunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah, ya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendatangi kamu, ya, kendati pun sekalipun kamu di dalam benteng, ya, fi burujim musayyadah, benteng yang kokoh, yang kekar, ya, yang kuat, yang dijaga oleh prajurit-prajurit misalnya, tetap saja kalau Allah takdirkan dia mati, maka dia akan mati, ya. Kemudian bahwasannya makhluk manusia ini tidak diciptakan Allah di dunia ini kekal, ya, tidak diciptakan Allah di dunia ini kekal, maka kita semua pasti akan mengalami kematian. Adapun yang hanya kekal itu hanya Rabb kita, hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun kiamat nanti alam semesta, bumi, langit hancur, Allah tidak akan hancur, Allah tidak akan mati, ya. Karena Allah sudah jelaskan dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, kata Allah, dan tetap kekal Tuhanmu yang mempunyai kekuasaan, kebesaran dan kemuliaan. Nah, kata Allah, semua yang ada di bumi ini akan hancur, akan binasa, termasuk yang ada di langit juga. Akan tapi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya, dikecualikan Allah, karena Allah adalah al-khaliq, sedangkan makhluk yaitu mereka akan wafat semua, akan hancur semua, akan binasa, akan mati semua pada waktunya, ya. Seperti itu teman-teman yang soleh dan solihah. Jadi pembahasan kematian ini pembahasan yang bukan pembahasan yang menyeramkan, tapi memang inilah yang harus kita ketahui, kita pelajari, sehingga kita benar-benar bisa mempersiapkan, ya, kehidupan setelah di dunia ini, yaitu kehidupan alam barzah ketika roh kita sudah berpisah oleh jasadnya, ya. Dan mudah-mudahan, ya, kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dalam
ketika mengerjakan amal yang soleh, atau kita kenal dengan wafatnya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian juga yang namanya kematian itu ada sakaratul maut, ya. Sebelum roh itu berpisah dari jasadnya, manusia ini mengalami yang namanya sakaratul maut, ya. Saat-saat terakhir roh berada di dalam jasad, ya. Semua, baik muslim maupun kafir, ya. Tapi orang muslim, ya, orang yang beriman, ya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk, dimudahkan oleh Allah, ya, ketika menghadapi sakaratul maut ini, ya. Sebagaimana juga, ya, ada sebuah hadis ketika seorang yang beriman itu mengalami sakaratul maut, maka didatangi oleh malaikat maut, ya. Nah, ini malaikat yang mencabut nyawa itu malaikat maut namanya, ya, soleh dan solihah. Nah, kemudian malaikat tersebut memiliki paras, ya, memiliki wajah wujud yang tampan, yang bagus, ya, yang indah, dan juga malaikatnya itu ramah ketika mencabutnya. Lalu hamba tersebut dibawa menghadap Allah. Allah pun memerintahkan malaikat untuk mengembalikan roh itu ke jasad hambanya dan memerintahkan agar hamba itu diberikan kenikmatan di dalam kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Nah, kalau orang muslim mengalami hal ini, maka tentunya orang kafir kebalikannya. Yang datang kepada mereka adalah malaikat yang berwajah seram, ya, yang tidak ramah atau galak, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keteguhan, ya, keteguhan ketika menghadapi sakaratul maut, dan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum ajal menyambut kita, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah mengatakan, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada ucapan terakhirnya, perkataan terakhirnya di dunia, maka Nabi mengatakan dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah ketika menjelang wafat, kita bisa mengucapkan kalimat tersebut, kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid yang akan menolong kita di alam kubur dan di akhirat kelak. Nah, seperti itu soleh dan solehah, ajaran tentang kematian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah untuk melaksanakan ketaatan perintah Allah, baik di saat sehat maupun sakit, di waktu kita masih muda maupun ketika kita sudah uh, usia tua kelak, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.